Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kismawati dengan NIM 0805 1182 02 5005 dari kelas A jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan informasi mengenai suhu permukaan laut dan juga klorofil A. Di mana untuk klorofil A itu adalah pigmen hijau pada tumbuhan yang digunakan sebagai fotosintesis, dan sebaran dan konsentrasi dari klorofil A itu sangat berkaitan dengan keberadaan fitoplankton tersebut, di mana hal ini akan menyebabkan kandungan klorofil A itu dapat digunakan sebagai indikator kesuburan suatu perairan, di mana beberapa klorofil A itu dipengaruhi oleh parameter fisika dan kimia seperti suhu, cahaya, dan juga arus. Lalu ada yang namanya suhu permukaan laut. Nah, suhu permukaan laut adalah suhu perairan yang dimana dia berada dekat dengan permukaan laut. Untuk suhu permukaan laut ini sangat penting karena dia akan mempengaruhi organisme yang ada di daerah tersebut. Nah, baik, jadi pengukuran klorofil A dan juga suhu permukaan laut itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu ada cara konvensional dan juga dengan menggunakan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh. Di mana untuk konvensional ini adalah suatu cara dengan melakukan pengambilan data secara in situ menghasilkan informasi yang akurat. Namun waktu dan biayanya itu cukup tinggi. Sedangkan teknologi penginderaan jauh dia tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga dapat memberikan informasi secara time series. Pada pengolahan data klorofil A dan suhu permukaan laut ini menggunakan aplikasi SIDAS atau software SIDAS, Microsoft Excel, dan juga ArcGIS untuk melayoutnya. Sedangkan citra yang kita pakai itu menggunakan citra Aquamodis. Jadi langsung saja kita melakukan pengolahan data. Yang pertama, kita harus mendownload data klorofil A dan juga SPL atau suhu permukaan laut. Nah, dimana untuk mendownloadnya ini kita menggunakan Ocean Color Web, dimana di sini kita bisa klik data lalu kita pilih level 3 browser, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini untuk produk statusnya itu pakai standar, instrumennya itu Aquamodis. Untuk produknya itu sesuai dengan yang kita mau ambil, si survei temperatur ini adalah SPL, atau di sini kita juga bisa mendownload klorofilnya menggunakan chlorophyll concentration. Untuk periodenya itu kita menggunakan monthly dan resolusinya itu 9. Nah, di sini saya menggunakan data tahun 2019 bulan 12. Jadi saya mengambil 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, setelah itu kita bisa langsung klik extract or download L3 data. Maka tampilannya akan seperti ini. Pada bagian tipe itu bisa kita checklist semua. Lalu kita klik download. Nah, untuk di sini itu kita salin yang tengah yang ini, lalu kita klik kanan, lalu pilih buka tautan, maka dia akan langsung mendownload datanya. Di sini tampilan datanya akan seperti ini. Baik, jadi di sini kita membuka aplikasi SIDAS, di mana di sini kita bisa langsung klik file, lalu pilih bagian open product. Nah, pada open product ini ada data CHL dan SST, di mana di sini saya menggunakan yang klorofil terlebih dahulu. Lalu kita bisa klik open. Pada bagian file manager ini kan datanya itu udah tampil. Di sini kita bisa pilih pada bagian band, lalu di klorofil A ini kita klik 2 kali.
Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik raster, lalu pilih bagian subset. Kita klik. Nah, pada bagian ini kita langsung klik OK saja. Maka pada file manager itu akan tampil subsetnya. Pada bagian file manager ini kan ada subset, kita bisa klik lagi pada bagian band dan klik 2 kali pada klorofil A. Jadi jika sudah seperti ini, kita bisa lakukan rectangle untuk memilih daerah yang akan kita ambil data CHL-nya. Di sini kita perbesar dulu bagian Indonesia. Di sini saya akan mengambil pada bagian Bandung. Nah, saya mengambil pada daerah Bandung, lalu kita klik kanan. Nah, di sini kan pada bagian export max pixelnya itu tidak ada, belum terbuka. Jadi di sini kita bisa klik lagi pada bagian file manager di vektor data, lalu pilih bagian geometri. Kita kembali lagi ke klorofil A tadi, kita klik kanan, lalu bisa kita pilih export max pixelnya. Nah, pada bagian ini itu kita checklist semua, lalu kita klik write to file. Oke. Di sini kita bisa ubah namanya jadi 2019 profil. Oke. Lalu kita save. Nah, jika sudah, itu kita bisa cek pada tempat penyimpanannya, atau kalau di sini saya menyimpannya pada file manager. Nah, di sini sudah tersimpan 2019 klorofil dengan format txt. Jadi data ini itu akan kita buka pada Microsoft Excel. Ini sudah masuk ke Excel. Di sini kita hapus saja data yang tidak digunakan. Kita hapus. Kita hanya membutuhkan yang longitude dan latitude serta klorofil A-nya. Oke. Pada bagian klorofil A ini kita blok. Lalu kita pilih filter, kemudian kita klik di select all, ini kita unchecklist. Lalu pada bagian pencarian itu kita klik none, kita unchecklist lagi, select all, lalu kita pilih yang none, kita klik OK. Nah, selanjutnya itu kita bisa blok semua. Maaf. Benda itu kan satu ini enak. Jadi di sini kita masukkan data Indo SHP, lalu kita klik add. Nah, kemudian kita klik lagi add data pada file, lalu pada add XY data itu kita masukkan filenya, file yang sudah kita olah di CDAS dan di Microsoft Excel tadi. Lalu kita add. Pada bagian Z ini kita klik klorofil, lalu di sini kita bisa langsung klik OK. Kita menggunakan WGS 1984. Di sini kita bisa klik OK.
Selanjutnya itu kita klik search. Nah, kemudian di sini kita klik ketik IDW. Pilih yang spatial analis. Selanjutnya pada input point ini kita pilih. Selanjutnya pada bagian Z itu kita klik klorofil A. Lalu inputnya itu kita ubah jadi CHL 2019 Bandung. Lalu kita save. Selanjutnya ini kita bisa klik OK. Ini bisa kita unchecklist. Lalu pada CHL Bandung ini kita klik properties. Lalu pada color ini kita pilih yang dari hijau ke merah. Lalu kita klik OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ini kita bisa perbesar. Pada pack and print setup itu kita akan mengubah ukurannya. Di sini kita pilih landscape, lalu size-nya ini A4, lalu kita klik OK. Nah, kemudian dia seperti ini. Bisa layout. Baik, di sini saya akan mengolah data SPL, di mana data SPL ini sama seperti pengolahan data klorofil A tadi. Jadi langsung saja kita masukkan data SPL-nya. Nah, baik, jadi ini adalah peta sebaran klorofil A daerah Bandung pada tahun 2019 di bulan Desember atau bulan 12. Nah, ini sudah saya layout. Pada legenda itu terdapat beberapa keterangan seperti warna hijau, kuning, dan merah, di mana warna-warna ini menunjukkan tingkat klorofil pada daerah Bandung ini. Untuk warna hijau itu kan 0,1 sampai 0,5 itu menandakan bahwasanya klorofilnya itu rendah, sedangkan yang warna merah itu di daerah sebelah sini, daerah kiri, itu kan angkanya 3,5 sampai 3,9. Itu artinya bahwasanya klorofil pada daerah tersebut itu cukup tinggi atau sangat tinggi. Jadi ini adalah layout dari peta pola suhu permukaan laut daerah Bandung pada tahun 2019
di bulan Desember. Di sini saya juga sudah melakukan layout sama seperti di klorofil tadi. Untuk keterangan dari SPL yang warna hijau ini pada daerah Bandung, ketahui bahwasanya terdapat beberapa warna pada daerah Bandung ini. Yang paling banyak itu adalah yang warna hijau muda. Itu berarti pada kisaran angka 29,6 sampai 29,9, yang artinya bahwasanya suhu permukaan laut pada daerah Bandung itu dominan cukup tinggi. Nah, sedangkan warna hijau itu berarti rendah dan warna merah itu berarti tinggi. Sedangkan warna merah ini itu berada di daerah sini. Itu kisaran angkanya itu adalah 31,1 sampai 31,4. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.